Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita sekarang kedatangan dengan narasumber Ustadz Abdul Ghafur Ar-Razi SE. Setelah sekitar 1 tahun ya kita berpisah ya, dengan artian rutinitas kita selama bulan puasa, yang mana rutinitas kita memang di setiap bulan puasa di MTS Miftahul Ulum 2 mengadakan podcast seputar tentang masalah Ramadan. Betul sekali. Alhamdulillah, bagaimana keadaannya Ustaz Ghafur? Sebelumnya saya mau mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur tidak terkira kepada Allah karena kita kembali hadir berjumpa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat, dan juga diberi kesempatan untuk sekali lagi melakukan kegiatan yang insya Allah ini sangat bermanfaat, yaitu acara podcast Ramadan yang diselenggarakan di MTS Miftahul Ulum 2. Ya Ustaz Hamzah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini yang kesekian kalinya nih saya terus merasakan kebaikan-kebaikan. Untuk kabar ya alhamdulillah baik. Kalau Ustaz sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah bisa lebih baik. Amin, Dan amin. sepatutnya kita ya, kalau dari hari ke hari itu memang harus selalu bisa meningkatkan, bukan malah turun. Apalagi di bulan Ramadan ini yang katanya yang memang banyak Momen-momen Ustaz. momen-momen, dan memang suasananya beda. Ketika bulan Ramadan ini suasananya beda. Betul. Orang itu banyak melakukan kebaikan, pasti berlomba-lomba ketika di bulan Ramadan ini. Ya betul sekali. Dan alhamdulillah ya, kita sekarang masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dan semoga tahun berikutnya dan tahun berikutnya kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Ya, alhamdulillah. Karena begini, ini sesuai dengan tema kita untuk hari ini, hari kedua ini Ustaz ya. Hari berapa ini? Ramadan hari kedua ya. Yaitu indahnya Ramadan meraih takwa. Bahwasanya memang Ramadan itu adalah cerminan dari sebuah keindahan. Kalau saya pribadi merasakan ini sejak saya kecil dulu, ketika mendengar Ramadan, ya, bulan Ramadan atau kita kenal dengan bulan puasa, itu jangankan setelah masuk bulan Ramadan, hamin seminggu, mungkin hamin sebulan di bulan Ramadan, tepatnya di bulan apa? Di bulan Sya'ban ya. Itu sudah kita rasakan itu. Kebahagiaan, merasa senang gitu. Suasananya sudah agak beda. Iya. Setelah masuk ke Ramadan, ini seakan-akan kita pagi, malam, sore, pokoknya semuanya itu cuaca, suasana, perasaan, tidak ada lagi yang lain kecuali keindahan. Itu yang apalagi pas mungkin kita masih, ketika kita masih anak-anak dulu, ini kan seperti halnya bangunan sahur, patron, itu masih ada. Saya juga sering ikut dulu. Iya. Seru, kayaknya seru memang. Itu juga bagian dari pemanis di bulan Ramadan yang membuat kita itu tidak bisa lepas ataupun tidak bisa meninggalkan Ramadan. Mungkin itu salah satunya. Meskipun itu kan hanya sebagian kecil keseruan yang ada di bulan Ramadan. Meskipun pada hakikatnya ada yang lebih baik lagi di bulan Ramadan, yaitu meraih takwa. Jadi kalau takwa itu bisa kita raih kapanpun, akan tetapi lebih mudah kita untuk meraih takwa itu di bulan Ramadan. Seperti itu. Kenapa takwa itu penting? Ya karena apalagi yang akan dijadikan kita bekal nanti kelak ya, ketika kita di akhirat kalau bukan takwa itu. Dan takwa merupakan suatu kegiatan ataupun kewajiban yang perlu kita laksanakan. Dan ini berat kalau kita lakukan di bulan-bulan yang lain, karena ini berhubungan dengan ubudiyah, berhubungan dengan muamalah dan hubungan dengan ibadah.
Iya. Sedangkan ibadah ini kan mungkin bagi ukuran kita yang masih manusia biasa-biasa saja ini kan sangat berat. Iya. Tetapi kalau insya Allah kalau di bulan Ramadan ini lebih mudah. Karena memang banyak pendorong ya. Di samping kalau bulan Ramadan itu istilahnya lah kita banyak teman. Ya. Orang itu biasanya memang di bulan Ramadan itu berbondong-bondong ke masjid. Semuanya ingin berlomba-lomba melakukan ibadah. Bahkan kalau bulan suci Ramadan itu kalau di masjid-masjid besar itu kalau maghrib itu takjil banyak itu. Benar, betul. Kalau malam seperti biasanya, bulan biasanya sulit mungkin. Sulit. Mendapatkan keseruan seperti itu kan kalau di bulan Ramadan, kalau di selain bulan Ramadan nggak ada. Nggak ada. Bahkan saya dulu pernah itu. Waktu PKL. PKL. Di Jember. Itu selama setengah bulan, tepat di bulan puasa. Itu kalau tidak punya yang mau dimakan, itu ke masjid. Berjemaah di masjid itu banyak sudah orang memberikan nasi. Tujuannya untuk mencari takjil. Takjil itu banyak. Dan itu salah satu kebahagiaan keseruan di bulan Ramadan. Dan mungkin masih banyak lagi kesan-kesan ya yang kita rasakan selama bulan Ramadan yang dulu. Tuh, ya banyak sudah yang kita rasakan ataupun mungkin di pesantren dulu seperti apa Ustaz kira-kira kalau di pesantren suasananya ketika Ramadan, keindahan yang dirasakan di pesantren. Beda. Suasana itu bisa lebih tenang. Ya, karena memang teman-teman bola. Nah, kalau itu enak. Nanti itu biasanya kayak guru-guru pengajar itu masak bersama. Itu kalau malam itu jaga tadarus ya. Jadi potensi untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan ini mungkin memang lebih mudah. Lebih mudah. Karena memang juga faktor mungkin karena memang faktor lingkungan juga mendukung juga kan. Betul. Lingkungannya seperti itu. Apalagi kemarin itu kan kita dipertemukan dengan pemilu ya. Iya. Pemilu. Di mana pemilu itu yang saya rasakan pribadi ini ada beberapa gesekan-gesekan antara pendukung yang berbeda yang membuat nanti itu ada sikap ketidakenakan ya kan yang mungkin itu ada juga kejadian yang tidak saling hubungannya tidak baik-baik saja gara-gara pemilu ya kan. Ya mungkin dengan Ramadan ini nantinya sudah menyelesaikan itu dengan cara memperbaiki lagi, dengan cara yang memperbaiki hubungan, menjalin hubungan yang baik, meningkatkan ibadah dan meningkatkan ketakwaan. Karena ini takwa itu sulit kita dapatkan kalau kita masih melakukan maksiat-maksiat, kan seperti itu. Dan maksiat yang paling mudah itu menurut beberapa keterangan yang saya ketahui, maksiat itu sangat mudah kita lakukan. Itu yang pertama dengan mata, yang kedua dengan lisan. Ketakwaan kita itu mustahil kita peroleh kalau kita tidak menjaga pandangan kita dan juga tutur kata kita. Kan seperti itu, Ustaz? Iya. Omongan kita, jadi bahasa kita, apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu kadang mungkin menurut kita baik-baik saja, padahal itu menyakitkan. Seperti pemilu kemarin, saling mengolok-olok, saling mengadu domba, saling membuat hoak, gara-gara beda dukungan. Itu kan, itu bagi saya miris sebenarnya. Mungkin menurut kan gimana itu dengan kejadian kemarin? Ya, sama sebenarnya. Meskipun beda apa sebenarnya, beda pilihan. Yang menurut saya itu kan pilihannya masing-masing. Wajar. Bahkan ya kalau di rumah saya itu yang punya hak milih ini orang tua saya 2, terus saya 3. Orang tua laki-laki saya pilih Anies. Sudah mungkin dosa sebut merek sana. Mungkin 1, 2 dan saya lain juga. Seperti itu. Itu gimana? Jadi di dalam satu rumah itu berbeda. Itu gimana? Iya, gak ada apa-apa. Sama-sama senyum.
sama-sama oh iya apa itu hamil gitu. Iya kadang kalau bagi kita ataupun bagi orang yang paham mengenai demokrasi yang sesungguhnya itu kan sebenarnya hal yang wajar, hal biasa-biasa aja. Tapi bagi beberapa kalangan yang sangat fanatik mungkin menurut saya terhadap ini, itu nanti ujung-ujungnya perpecahan, ujung-ujungnya saling menjelek-jelekan. Iya. Dan itu sudah konteksnya sudah keluar, pertama dari agama itu sudah keluar ya. Karena agama kita itu sangat menjunjung tinggi yang namanya persatuan, kerukunan dan kebaikan itu. Jadi mungkin di momen bulan Ramadan ini kita memperbaiki itu semua ya, memperbaiki itu semua ya dengan janganlah kita rusak indahnya momen-momen Ramadan ini dengan sesuatu yang mungkin menurut kita akan mengganggu terhadap keindahan Ramadan itu sendiri, seperti itu. Karena banyak sekali seperti yang disampaikan oleh salah satu sahabat ya, ini takwa yang sebenarnya adalah jika seseorang ingin tahu sesuatu yang tidak ia ketahui hingga ia pun akhirnya jadi tahu. Tuh. Terus ada lagi sahabat Ma'ruf Al-Karfi berkata, bagaimana seorang bisa dikatakan bertakwa sedangkan ia tidak mengetahui apa yang mesti dijauhi. Itu kayaknya di momen-momen sebelumnya ya, kita kan tidak sadar ya, banyak keburukan-keburukan, kesalahan yang kita lakukan dengan ketidaksengajaan yang mungkin dengan momen Ramadan ini ayo kita perbaiki lagi seperti itu. Mungkin Ustaz ya. Iya. Tapi menurut Anda ya, kan bulan Ramadan memang bulan yang memang berbeda. Bulan yang menurut spesial lah yang kita rasakan mulai bulan-bulan kemarin itu pasti momennya sangat luar biasa. Dan bagaimana Anda untuk perasaan Anda di bulan yang sekarang ini setelah berjalan hanya masih 2 hari ya bulan Ramadan ini? Apakah sama seperti bulan-bulan kemarin ataukah ada perbedaan atau malah lebih spesial? Tentunya ya harusnya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Karena Ramadan ini adalah ajang untuk selalu meningkatkan kualitas hidup, kualitas ibadah dan juga kualitas diri kita. Kalau mengenai pribadi saya, Ustaz ya, pribadi. Karena tadi kan perasaan saya untuk Ramadan kali ini. Untuk momen awal-awal, momen keseruan itu tidak jauh beda dengan tahun yang kemarin. Iya. Tidak jauh beda. Momen keseruan, momen keindahan, momen kebaikan-kebaikan. Akan tetapi untuk momen ibadahnya mungkin ini karena ini masih hari pertama, masih awal, Ustaz. Belum saya bisa jelaskan atau belum bisa sampaikan karena kualitas Ramadan ini mungkin bisa kita rasakan ketika di akhir-akhir bulan Ramadan. Seperti itu. Karena diukur dari apa? Diukur dari kualitas ibadah kita, diukur dari giatnya ibadah kita dan sebagainya. Tetapi kalau untuk momen keseruan, keindahan, ini tidak jauh beda dengan untuk yang kemarin, di tahun-tahun yang kemarin. Kalau mungkin Ustaz sendiri ada merasa berbeda, mungkin merasa lebih gimana mungkin di bulan Ramadan tahun ini? Kira-kira? Ya alhamdulillah kalau itu ya mungkin ya memang seru. Betul. Tapi cuma yang disayangkan ketika bulan Ramadan ini itu biasanya saya mikir kenapa sekarang saya sudah umur segini, kenapa sudah harus menjadi orang dewasa. Padahal kayaknya dulu seru ketika masih anak-anak itu, ketika bulan puasa main mercon gitu. Berarti bulan puasa seakan-akan masih belum siap dengan kondisi sekarang begitu ya. Ya kalau melihat dari keseruan euforia momen-momen itu. Tapi cuma kalau dulu itu mungkin memikirnya cuma hal-hal senang-senang saja. Mungkin kurang dari segi ibadah, dari segi tadarus dan juga sholat taraweh. Ya. Itu kan biasanya kalau anak kecil memang kadang malas gitu.
Kalau sekarang ya bukan ketika dewasa itu bukan tidak malas, akan tetapi kita mungkin bisa untuk untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin kita bisa berpikir tentang itu. Dan alhamdulillah kalau seperti puasa, mungkin kalau seperti kita, mungkin kalau tidak ada halangan yang mendesak, soalnya ya memang laki-laki itu biasanya 1 bulan pasti full. Betul. Kalau tidak full kayaknya rugi. Kalau laki-laki itu kan seperti itu, kecuali kalau perempuan itu memang ada. Ya karena memang setiap orang dengan kesibukannya masing-masing itu mempunyai cerita yang berbeda-beda. Iya. Mengenai Ramadan ini tentunya. Iya. Saya ada beberapa teman itu ya. Ada yang di bidang rekan kerja ekonomi misalkan ya. Iya. Dia beranggapan ketika bulan Ramadan itu juga ada impact positif katanya di sektor ekonominya. Itu yang mereka rasakan. Jadi dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan, itu mendapatkan income-nya itu katanya itu lebih besar ketika bulan Ramadan. Nah ini salah satu contoh bahwa Ramadan itu memberikan impact ataupun memberikan efek positif yang besar kepada beberapa sektor ataupun sektor yang lain yang berkaitan dengan ekonomi. Ada mungkin dari sektor budaya, tradisi, politik mungkin itu yang sama. Buktinya sekarang kalau kita share scroll di TikTok itu kemarin sebelum Ramadan ya, itu biasanya isinya ya kalau enggak 01, 02, 03, 01, 02, 03 betul kan seperti itu kan? Yeah. Tapi ketika Ramadan itu sudah tidak ada seperti itu. Isinya apa? Adem-adem ya tentang Ramadan, tentang sirup marjan ataupun apa itu dia keluar sudah nggak ada lagi. Jadi ada efek tersendiri seperti itu. Jadi ya mungkin itu sedikit banyak tentang indahnya Ramadan untuk merayakan. Memang benar kalau masalah ketika bulan Ramadan itu banyak hal-hal yang mungkin di luar pikiran kita, di luar logika. Tidak karena ini cerita orang tua saya. Orang tua saya itu jualan ketika biasanya itu jualan di pinggir jalan di dekat pasar gitu. Jualan seperti gorengan. Itu biasanya setelah maghrib malam. Tapi ketika bulan puasa itu beliau orang tua saya itu tidak jualan. Padahal ketika bulan puasa biasanya ramai, pasti itu. Soalnya banyak orang beli untuk takjil apa itu. Alasannya itu orang tua saya katanya menarik itu. Eman-eman selama 1 bulan gak ikut taraweh. Tapi itu kan cuma penghasilannya dari itu yang namanya tani. Petani itu kan untung-untungan. Kalau ya hasil, kalau kadang ya tidak bagus ya rugi gitu. Gak pasti. Itu ketika bulan puasa dulu pernah jualan, tapi berhubung dipikirkan kok kayaknya masa selama 1 bulan gak mau ikut taraweh gitu. Selama 1 bulan dirasakan bulan-bulan sebelumnya. Ketika bulan puasa, meskipun itu tidak ada penghasilan, maksudnya kan penghasilan cuma dari itu, dirasakan itu ada saja, rezeki itu ada saja. Dari mana contohnya itu dari mana kira-kira? Kan kalau saya belum tahu detailnya. Orang tua saya itu tidak pernah cerita, tapi cuma cerita ke saya itu ada saja sampai hari raya itu ya ada, tetap ada gitu. Biasanya itu, loh kok bisa Pak? Ini logikanya seperti apa? Padahal saya berpikir orang tua saya itu cuma dari ini penghasilannya. Tapi kok bisa gitu? Kok bisa itu? Di bulan Ramadan. Ya mungkin ini adalah bagian dari salah satu rahmat berkahnya Ramadan mungkin seperti itu. Iya. Saya berani cerita seperti itu karena memang orang tua saya. Dan itu nyata fakta. Itu nyata itu. Dan saya tidak tahu itu dari mana. Iya. Ya, ini kan namanya juga momen keindahan dengan Ramadan. Pasti setiap orang mempunyai cerita-cerita menarik tersendiri.
Oleh sebab itu makanya jangan sampai indahnya momen Ramadan ini kita rusak dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa di Ramadan tahun ini, Ustaz? Tidak cukup kalau sudah cukup ya. Ya mungkin hanya itu pesan saya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, bahwa indahnya Ramadan tahun ini manfaatkanlah betul, jangan sampai kita rusak dengan hal-hal yang tidak baik. Justru dengan indahnya Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Ya mungkin hanya itu, Ustaz dari saya. Terima kasih untuk Ustaz Ghafur ya, sama-sama. yang telah menjelaskan panjang lebar tentang masalah indahnya Ramadan meraih takwa. Ya. Nah memang bulan-bulan yang penuh berkah dan memang momen yang tidak boleh kita lewatkan. Betul. Karena memang 1 tahun 1 kali dan belum tentu tahun depan kita bisa ikut lagi, tapi ya semoga, kita berharap saja. Ya, semoga saja. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin pertemuan kita pada kali ini kita sudahi dulu ya Ustaz. Dan juga kita jangan lupa nanti kalau berbuka puasa atau sahur jangan lupa minum air afiat. Oh betul. Kalau sekarang jangan Ustaz ya. Jangan. Minum air afiat biar kita terjaga dari dehidrasi. Betul. Dan kurang cairan. Gitu. Ya, kurang cairan. Ya. Karena minum air putih ini 0 kalori, jadi aman, maksudnya menyehatkan si air putih. Ya. Ini bisa dibawa nanti pulang buat buka puasa. Bisa. Terima kasih Ustaz. Kalau mau cari banyak nanti bisa ke di pesantren ini. Oh iya. Di Banyu Putih. Baik, terima kasih. Mungkin ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari kami cukup, apabila ada kesalahan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.